Belakangan ini kita sering melihat tokoh atau pemimpin turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Di sini juga tak jarang momen tersebut direkam dengan sengaja dan dijadikan konten publik. Sebagian orang menganggap itu pencitraan dan sebagian lainnya melihat ini sebagai suatu tauladan. Pertanyaannya di sini, bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Kalau saya pribadi melihat ini bukan pencitraan, kecuali dia niat itu. Ada orang memang dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya, dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya gak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh, jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, gak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalahnya? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu su'dzon ini ya. Sangka buruk terus. Ini saya yakin yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak keriputnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya ini. Maaf yang beruban, kalau yang sudah tua nggak apa-apa. Tapi ada yang masih muda sudah beruban. Karena semua dia mau campuri. Apa saja. Ya. Bahkan temannya pakai sendal apa ditanya. Kenapa pakai sendal itu, celana itu kenapa dipakai, kopiah itu kenapa dipakai. Untuk apa ini? Gitu. Nyampurin semua urusan orang gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman sekalian. Jangan langsung nilai buruk. Karena ini sesuatu yang biasa. Antum pun pribadi bisa mempublish. Sekarang kita tanya kepada penanya ini misalnya. Kalau antum lagi kebetulan jalan di sebuah jalan, antum temukan ada satu orang miskin. Terus muncul di benak antum, bantu. Tapi tiba-tiba juga terilhamkan di pikiran antum. Selain saya bantu, saya kebetulan punya Instagram. Kenapa saya nggak ajak follower saya untuk bantu orang yang sama? Nih teman-teman sekalian, ini ada orang tidak mampu, alamatnya di sini, bantu. Masa itu pencitraan? Kan itu terlalu jauh gitu ya. Dan mungkin kalau kita persentasekan antara orang yang buat konten itu pencitraan dengan yang bukan pencitraan, saya yakin yang bukan pencitraan lebih besar persentasenya gitu ya. Karena orang pasti ada lebih banyak, ada juga yang mau memberikan edukasi, ada orang yang mau berbagi pengalaman gitu kan. Berapa banyak orang yang misalnya dia sembuh dari penyakit, dia cerita tentang pengalaman dia sembuh. Itu kan juga tidak harus pencitraan. Mungkin dia mau tunjukkan dokter ini cocok, obat ini cocok dan segala macam gitu kan. Atau dia mungkin pernah menggunakan jasa travel, pergi haji dan umroh, dia rasa itu bagus. Kemudian dia sampaikan. Atau teman-teman yang punya travel, kami kadang-kadang kalau lagi haji umroh kami publikasikan. Tujuannya bukan pencitraan. Jadi orang tahu, oh fasilitas travel itu ini. Hotelnya ini, busnya ini. Apa yang salah di situ? Kan itu. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan. Sangka baik teman-teman sekalian. Saya melihat kalau ada pemimpin yang seperti ini ya. Betul-betul dia turun, dia membantu masyarakat secara langsung. Dia mau lihat apakah staf yang ditugaskan untuk menjalankan tugas sama ini luar biasa ini. Ini jarang sekali. Kebanyakan pemimpin itu panglima perang atau pemimpin wilayah yang memang tidak punya iman kepada Allah SWT, mereka santai aja. Perang, tapi dia di rumah makan gitu kan. Nah, iya. Maju, serang, dia nggak pernah serang gitu. Ini omong kosong. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, kami kalau sedang terjadi kecamuk peperangan, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Nabi ada di situ. Nabi bukan suruh perang baru Nabi nggak ikut, gitu kan? Itu Ali mengatakan kalau sedang berkecamuk perang kami berlindung di belakang Nabi SAW. Di perang Uhud itu, waktu pasukan muslimin sudah terdesak dan pasukan Quraisy sudah mendekat 2.800 hampir 3.000 pasukan mendekat menyerang kaum muslimin, maka Nabi SAW sempat meminta lembing, ada satu tombak kecil lalu melempar, kaum muslimin melihatnya, melempar ke arah orang-orang Quraisy dan Ali mengatakan saking kuatnya Nabi SAW melempar sampai kami semua terlempar karena kuatnya belum. Jadi beliau ada partisipasi, jadi bukan cuma ngomong gitu kan. Nah begitu juga mimpin, kalau turun seperti ini tuh luar biasa. Daripada dia cuman tinggal di rujab misalnya rumah jabatannya atau di rumahnya. Kemudian dia cuma suruh bawahnya, pokoknya kerjakan ya. Dia jadi nggak jadi terserah, itu belum kurang tanggung jawab malah. Kan gitu. Jadi coba sangka baik teman-teman sekalian. Kalau yang seperti ini, setiap orang ya usahakan begitu. Kalau saya begitu prinsip saya. Setiap orang depan saya melakukan satu perbuatan baik, yang saya dahulukan adalah dukung dulu perbuatan baik itu. Itu namanya amar ma'ruf. Mendukung perbuatan yang baik. Itu bagian ibadah loh. Ya. Kalau dia buat kemungkaran sarah, baru kita nahi mungkar. Baru kita luruskan. Jadi kita sangka baik dulu.
Bahkan itu bisa jadi contoh. Berapa banyak orang yang mengangkat informasi di media ternyata sangat bermanfaat. Kan itu. Bermanfaat sekali buat orang yang dibantu kah, buat kegiatan itu kah, gitu kan, dan segala macam. Pertanyaan ini dari seorang yang perlu dimantapkan hatinya karena dalam mencari rezeki yang halal, berusaha taat serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah mendapatkan rezeki yang pas-pasan, malah cenderung kurang. Akan tetapi di luar sana banyak orang-orang yang mencari rezeki tanpa memperhatikan hukum Allah. Bahkan tidak menjalani perintah-perintahnya, tapi kok malah rezekinya mengalir bahkan berlimpah. Dan hidup seakan serba ada tanpa kekurangan sedikit pun. Mohon nasihatnya Ustaz. Ini yang jadi permasalahan bagi penanya. Karena dia mengurung rezeki di uang, di materi. Selama itu di benak antum, ini akan sulit. Karena bagi antum, kapan punya mobil Mercy, kapan punya rumah di Menteng, kapan punya pakaian bermerek, dompet bermerek, nah ini baru rezeki. Tapi kesehatan, pasangan hidup, ketenangan jiwa, semua antum lupain ini. Ini keliru. Rezeki itu teman-teman sekalian definisinya sederhananya adalah semua yang bisa membuat roda kehidupan kita ini berjalan. Itu rezeki. Ada orang yang memang Allah bukain pintu uang ada. Ada juga orang yang Allah tidak bukain. Tapi dari satu sisi Allah kasih dia banyak rezeki. Banyak rezeki. Ada pengalaman begini. Salah satu jemaah umroh kami dulu, rahimahullah, beliau meninggal. Dari Lombok asalnya beliau. Pernah umroh sama kami. Kadang-kadang kalau ke Jakarta beliau sering datang konsultasi. Saat waktu dia datang, waktu itu restoran kami yang Allah amanahkan ini masih di Kalibata City. Belum pindah ke Condet kayak sekarang. Dia datang, pas restoran sudah mau tutup, konsultasi. Ternyata dia bersama satu temannya, turunan Chinese tapi orang Katolik. Partner bisnis dia. Ngobrol lah dia seperti biasa, jemaah ketemu sama ustadznya, nanya macam-macam hukum. Masalah rumah tangga, masalah hukum jual beli, masalah segala macam. Dari mungkin 20 pertanyaan yang dia tanya, terus saya jawab. Yang teman kita Katolik ini yang dengerin, gitu kan. Dia duduk di sebelahnya, saya juga nggak perhatiin dia karena saya fokus menjawab pertanyaan saudara kita muslimin. Setelah selesai dia, saya tanya, masih ada pertanyaan? Dia bilang sudah tidak ada. Tiba-tiba yang Katolik ini bilang begini, Ustadz, saya boleh bertanya gak? Saya balik ke dia, ini orang non-muslim, dia mau nanya. Saya bilang silakan kalau mau nanya. Tapi saya jawab sesuai dengan hukum Islam. Dia bilang gak apa-apa Ustadz, karena apa yang ditanya sama teman saya hadapi juga. Coba. Jadi jangan antum berpikir, oh ini orang non-muslim atau ini ahli maksiat, kemudian dia tidak rasakan masalah. Oh enggak. Masalahnya banyak. Masalahnya banyak. Bahkan lebih parah daripada masalah ini. Antum tidak tahu aja. Karena tolok ukurnya materi. Oh keluar dari pagar rumahnya mobilnya Mercy. Oh berarti ini enak orangnya. Padahal mungkin di dalam habis berantem sama istrinya. Mungkin dia kena penyakit kronis yang antum tidak tahu. Mungkin dia cuci darah. Mungkin ini dan itu. Kan gitu. Saya pernah satu kali Allah mudahin ke Singapura. Berapa tahun yang lalu. Kemudian saya sewa naik taksi. Ketemu sama supir taksinya. Mungkin kalau tampangnya orang ini di Indonesia orang kaya ini. Tapi dia supir taksi gitu. Ngobrol-ngobrol lah sepanjang jalan kami keliling. Saya mau tahu Singapura ini seperti apa muter-muter. Subhanallah mungkin 2 jam kami keliling itu. Semuanya isinya keluhan. Ini orang non muslim dia. Semua isinya keluhan. Dia susah hidup. Anaknya susah sekolah. Ada penyakit timpa dia. Ribut sama mertuanya. Jadi jangan antum pikir orang-orang itu nikmat. Enggak, mereka juga punya masalah. Kata Allah SWT, in ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kalian merasa sakit, mereka juga rasa sakit. Mereka juga rasa masalah, bukan tidak rasa masalah. Gitu kan? Cuma bedanya, antum sebagai seorang muslim punya panduan. Di saat lagi ada masalah, sabar. Ada pahalanya. Oh, kita jadi semangat hadapin masalah itu kan. Nah, seperti itu. Kalau mereka tidak punya panduan itu, akhirnya larinya ke mabuk, ke segala macam. Jadi jangan kurung rezeki di materi saja. Pertanyaan ini dari seseorang yang sedang bingung Ustaz dalam memahami kata syukur. Karena seolah-olah apabila kita menjadi orang yang bersyukur, jadi terkesan tidak perlu semangat dalam mengejar dunia. Dalam arti syukuri aja apa yang ada, meskipun sedikit, meskipun kekurangan, ya syukuri aja gitu. Jadi bagaimana Ustaz sebenarnya mengartikan rasa syukur ini Ustaz? Tafadhol Ustaz.
Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum kita jawab inti pertanyaan ini, sebenarnya kita kembali dulu ke surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77. Ini dulu landasan hukumnya, ya. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Al-ayah, yang artinya kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat kelak dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Dan berbuat baiklah, patulah kepada Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dari ayat ini, setiap muslim yang beriman pada Allah, pada Al-Quran, pada Rasulullah SAW faham kalau memang orang muslim harus mengimbangi antara dunia dan akhiratnya. Cuma memang dia dahulukan akhirat. Antum lagi aktivitas urusan dunia selama bukan haram, tapi terdengar azan, kita tinggalkan untuk akhirat kita. Ada transaksi ditawarkan, besar mungkin keuntungannya, tapi karena haram, kita tinggalkan karena kita berpikir akhiratnya. Nah itu landasan hukumnya. Jadi sebenarnya orang muslim bukan berarti harus meninggalkan dunia. Keliru itu. Saya bahkan kemarin di daerah Sumatera, tepatnya di wilayah Solok kemarin, kita buat sebuah tema Jadilah VIP. Ya. Bagaimana Islam sebenarnya menyuruh para penganutnya dengan dalil-dalil yang cukup banyak untuk berpenampilan yang rapi dan bersih. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW dan banyak ayat-ayat Al-Quran bicara masalah itu. Kita disuruh makan makanan yang halal dan thayyibah yang berkualitas. Kita disuruh mengejar jabatan tertinggi selama kita mampu dan tidak menelusuri jalur-jalur yang haram. Kita dibolehkan untuk mengumpulkan harta yang banyak. Yang penting mengetahui sumbernya halal dan juga hak Allah di situ dari zakat dan sedekah dan seterusnya. Bagaimana Nabi SAW menegur seorang sahabat karena penampilannya kumuh. Lalu Nabi tanya, kau punya harta? Dia bilang ada ya Rasulullah. Saya punya unta, saya punya domba. Dia sebutkan beberapa harta dia. Lalu kata Nabi SAW, kalau gitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah? Allah nggak pernah suruh kau berantakan begini gitu. Ayo berpenampilan yang rapi, bersih, jaga nama baikmu, kejar prestasi terbaikmu. Gak ada masalah dari dunia. Tapi orang muslim menambahkan prestasi terbaiknya di akhirat. Dunia ditunggangi untuk mendapatkan akhirat sana. Ini dulu poin yang perlu kita fahami untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah kalau pertanyaan tadi misalnya kalau kita terkurung dengan kata syukur, kemudian sebatas pemahaman penanya di sini adalah kalau orang bersyukur berarti tidak perlu mengejar dunia, gitu kan? Karena ya sudah syukuri saja yang ada. Ini batasan pemahaman yang perlu diluruskan. Ya, tanda kutip di sini. Kenapa? Karena konsep dasarnya dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kata Allah, aku akan tambah. Kalau seseorang diberikan sebagian dari nikmat dunia dan kemudian dia bersyukur, pastikan melalui ayat ini dia akan ditambah. Gitu kan? Jadi jangan ada persepsi, oh kalau saya bersyukur berarti saya tidak akan mengejar prestasi tambahannya. Enggak, justru akan ditambah dengan sendirinya. Gitu kan? Jadi persepsi ini perlu diluruskan dulu. Karena persepsi ini keliru. Kalau dikatakan kalau begitu, bagaimana saya untuk apa bersyukur sementara ini akan mengurangi motivasi saya untuk mengejar dunia. Tidak, keliru. Justru dengan bersyukur kita jadi lebih semangat untuk mengejar karena kan akan dijanjikan tambahannya. Ya seperti itu.